Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, nikmat yang tak terhingga, dan diantaranya alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendak Allah pula lah malam ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara memahami atau kegiatan memahami bahasa Al-Quran tiap hari Rabu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaat beliau, syafaat Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita di hari akhir nanti, yang insya Allah kita termasuk golongan yang selalu istiqomah pada ajaran Islam ini. Baik, hari ini kita memasuki sesi memahami bahasa Al-Quran yang ke-30 ya Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, nggak terasa sudah ke-30. Itu di luar dari pertemuan-pertemuan lain di awal Ustadz ya. Dari bahasa Arab, kemudian Sakofah Islamiyah. Jadi sudah sangat lama. Tentunya terima kasih Ustadz yang terus membersamai kami, membimbing kami, berbagi ilmu bersama kami. Semoga pahala dari Allah untuk Ustadz dan kesehatan untuk Ustadz, dan tentunya juga buat teman-teman yang selalu juga istiqomah untuk mengikuti kajian setiap Rabu malam ini. Baik, mungkin sebelum mulai ingin disampaikan juga Ustadz ya, kemarin beberapa hari lalu kita terima kabar bahwa ibunda dari Ustazah Imah berpulang, Ibu Badriah. Semoga amal ibadah selama ini terima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat terbaik di surganya Allah, dan mohon nanti perkenan Ustadz untuk bisa menyampaikan atau memimpin doa buat beliau ya, buat Ibu Badriah, ibunda dari Ustazah Hima gitu ya, yang juga yang saya tahu juga sama nih istiqomahnya sama Ustadz gitu ya. Ada kelas ibu-ibu, kelas ahwat, bahasa Arab terus berlanjut setiap hari Selasa malam, dan kalau nggak salah hari Sabtu juga ada kelas materi dasar Islam MDI setiap Sabtu pagi. Semoga juga pahala dan rahmat Allah selalu terlimpahkan kepada Ustazah Hima beserta keluarganya. Baik Ustadz, silahkan untuk mulai membawakan kajiannya yang hari ini bertema tentang memahami surat Al-An'am ayat 165. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga hari zaman. Kita awali mendoakan almarhum Ibu Badriah binti Fulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan beliau, melapangkan kuburnya, menerima amal ibadah beliau, dan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan putra-putri dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Nah khususan ila Ibu Badriah al binti fulan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wasilha bil ma'i wasalji wal balad wa naqiha minal khotoya kama yunaqqa sawbul abyad min danas wa abdilha da'ran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ikhwan rahimakumullah, kita eh, secara tertib sebenarnya ini ujung surat Al-An'am. Jadi ayat surat Al-An'am itu ayatnya ada 165. Dan ini ayat terakhir dari surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa dan dialah Allah alladzi zat yang ja'alakum telah menjadikan kalian khalaifal ardi, para khalifah atau sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Wa rafa'a dan dia Allah telah mengangkat derajat ba'dakum sebagian dari kalian fauqa ba'din di atas sebagian yang lain, darajatin beberapa derajat. Liyabluwakum agar Allah menguji kalian fima atakum terkait dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu sari'ul iqab sangat cepat dalam memberi hukuman atau balasan. Wa innahu dan sesungguhnya dia Allah laghafurun sungguh maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala ya, kita dimulai dulu dengan, saya mau memulai dengan tafsir-tafsir ini supaya ada panduan gitu ya. Jadi paling dikenal kalau di pesantren-pesantren itu tafsir Jalalain. Jalalain itu dua ulama bernama awalannya Jalaluddin. Yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Maka dua Jalaluddin itu disebut dengan Jalalain. Jadi dua Jalaluddin ya. Dua Jalal, dua Jalal. Beliau kedua ulama ini menafsirkan ayat 165 Al-An'am itu, dan dialah yang telah menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Jadi khalaifa, ya, khalaifa itu jama dari kata khalifah, artinya penguasa-penguasa. Ya, ini sebagian di antara kamu mengganti sebagian lainnya di dalam masalah kekhalifahan. Jadi dalam kekhalifahan, dari silih berganti, ya. Satu sama lain saling berganti. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Itu baik, beliau mengatakan baik dengan harta bendanya, dengan kedudukannya, dan lain sebagainya. Ini untuk menguji, ya, untuk menguji kalian, untuk mencobanya tentang apa yang diberikan kepada. Artinya, dia memberi kamu agar lebih jelas siapakah di antara kamu yang taat dan siapakah yang maksiat. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu adalah itu amat cepat siksaannya terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun terhadap orang-orang yang mukmin, lagi maha penyayang terhadap mereka.
Jadi kalau tafsir Jalalain itu singkat dan biasanya penjelasan perkataannya juga disampaikan. Kalau di tafsir Ibnu Katsir sangat panjang. Nah, kita per potongan ayat kita bahas satu persatu. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Jadi yakni menjadikan kalian penguasa-penguasa sebagai pengganti dari penguasa-penguasa umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu pemimpinnya saling berganti. Dan setiap umat ada pemimpinnya pasti. Nah, kata kholaif atau khalifah itu artinya pengganti. Jadi khalifah artinya pengganti. Jadi kholaif artinya pengganti-pengganti. Pengganti siapa? Pengganti pemimpin sebelumnya. Ya. Jadi berurutan, setiap generasi ada pemimpin yang saling bergantian. Jadi kalian menggantikan mereka dalam memakmurkan bumi. Jadi kalau pemahaman Khalifatullah fil ard ya, yang memakmurkan bumi, maka setiap generasi itu berusaha untuk melaksanakan fungsi utamanya adalah mengelola, memakmurkan bumi. Jadi kalau ada generasi yang merusak, ya mengurusak bumi, sebenarnya dia telah mewariskan kepada generasi berikutnya adalah keburukan atau kerusakan, dan dia bertanggung jawab untuk itu. Makanya di dalam Al-Quran dilarang jangan latuf sidu fil aur, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Karena kalau generasi dia merusak membuat kerusakan, maka dia akan mewariskan kerusakan itu ke generasi berikutnya. Dan artinya bumi semakin lama semakin rusak. Sampai pada ujungnya nanti bumi ini dihancurkan oleh Allah karena telah dirusak oleh manusia, yang notabene manusia punya tugas, punya fungsi utama sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengelola memakmurkan bumi ini. Dan ketika mengelola itu maka ada pemimpinnya. Makanya kata khalifah itu pengertinya bisa bisa pemimpin, bisa juga yang mengelola atau memakmurkan. Jadi yang jelas kata-kata khalifah itu adalah satu kata di dalam ayat Al-Quran yang itu firman Allah. Jadi kalau ada orang yang menghina, atau karena ada kemarin ada yang menghina ya dengan bahasa 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 Inggris ya, dari kata khilafah, kemudian fahnya diganti dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Itu karena gini, karena khalifah itu orangnya atau fungsinya, sedangkan khilafah adalah sistemnya. Jadi kalau Rasul diganti, ya diganti oleh seorang khalifah, ya khalifah itu jabatan orang disebut khilafah, khalifah. Tapi sistemnya, aturannya, bentuknya itu disebut dengan khilafah. Seperti misalnya presiden, ya sistemnya misalnya bisa demokrasi, bisa republik gitu. Itu presiden atau perdana menteri misalnya. Atau raja, ya sistemnya disebut kerajaan, orangnya disebut raja. Ini dalam Islam ya pemimpin disebut khilafah, khalifah, sistemnya adalah khilafah. Jadi dua kata ini tidak bisa dipisahkan, dan faktanya sudah sangat masyhur bahwa ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat bersegera untuk mencari pengganti beliau, namanya khalifah. Yaitu ketika wafat Rasulullah, maka mereka bersepakat di Sakifah Bani Sa'idah untuk mengangkat pengganti beliau. Bahkan kemudian setelah 3 hari lamanya mereka berunding, ya kemudian diangkatlah pengganti beliau sebagai khalifah namanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah, yakni pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsi sebagai kepala negara. Jadi khilafah artinya pengganti Nabi dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam, baik urusan agama ataupun urusan duniawi. Dan ini juga ternyata dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita semua umatnya bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul ambiya. Dulu ya Bani Israel itu ya, atau dahulu Bani Israel itu dipimpin dari sasa ya susu siasa. Jadi siasanya, diurusnya, dipimpinnya ya, dalam urusan politiknya itu oleh para nabi.
tasusumul anbiya. Jadi para nabi lah yang mengelola, memimpin mereka. Jadi kepala negaranya gitu ya. Kula mahalaka nabiyun khalafaun nabiyun. Ketika seorang nabi wafat diganti dengan jadi khalafa, jadi khalafa diganti oleh nabi yang lain. Ya. Wa innahu la nabiyya ba'di, tetapi Rasul mengatakan hanya saja tidak ada nabi lagi sesudahku. Wa sayakunu ba'di khulafa'u fayaksuruna. Tetapi nanti akan ada sesudahku khulafa, para khalifah, para khalifah. Jadi pengganti pengganti beliau sebagai kepala negara. Fayaksiruna nanti banyak, banyak. Jadi bukan hanya satu. Jadi makanya ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat langsung diganti oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjelang wafatnya, para sahabat minta beliau agar nunjuk, tapi beliau kemudian tidak mau menunjuk putranya. Tapi kemudian dirundingkanlah di para sahabat ahlul hali wal aqdi, ya para pembesar pada saat itu. Kemudian terpilihlah kemudian Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, kemudian dipilihlah Ali karamallahu wajah. Dan seterusnya, walaupun terjadi masalah ya, kekisruhan ya, karena terjadi persaingan di antara karena ini gerakan politik ya, kemudian muncul Muawiyah dan seterusnya sampai kemudian ada kehalifahan-kehalifahan yang silih berganti sampai terakhir kehalifan Turki Utsmani ya. Jadi beliau ketika ditanya para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasul, kalau jumlahnya banyak nanti silih berganti, apa yang harus kami apa yang kau perintahkan pada kami? Fama ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami?" Qala Rasulullah mengatakan, "Aufu bi bai'atil awal fal awal." Penuhilah ya baiat yang pertama dan yang pertama saja. Maksudnya kalau ada khalifah satu gitu, jangan sampai kemudian ada double, ada triple ya. Jadi tidak boleh, kepemimpinan dalam Islam itu hanya satu saja untuk seluruh umat Islam. Jadi tidak banyak gitu. Jadi summa autuhum haqqahum, kemudian kalian penuhilah hak-hak mereka, ya hak para khalifah itu, ya tidak boleh kemudian membangkang atau berubah. Was'alullaha alladzi lakum. Tetapi kalau hak-hak kalian minta saja sama Allah, ya. Minta sama Allah karena Allah yang memiliki semuanya. Fa innallaha sa'iluhum ammastara'ahum. Dan nanti ya Allah akan menanyai kepada para khalifah atau para pemimpin itu tentang apa yang mereka lakukan terhadap kepemimpinannya. Jadi kulukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun an ro'yati. Rasul mengatakan kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Jadi dasar itulah kemudian kata khulafa yang ada dalam surat Al-An'am ayat 165 itu maknanya adalah pengganti sebagai pemimpin, ya sebagai penguasa, dan orangnya disebut dengan khalifah, ya sistemnya disebut dengan khilafah. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan kebencian orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak ngerti ya, yang sehingga kita kemudian menolak atau tadi malah menghinakan salah satu ayat atau beberapa ayat terkait dengan khalifah. Itu banyak, termasuk dalam surat Al-Baqarah ketika Allah akan menciptakan Adam, ya Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Jadi kita ini sebagai khalifah, nenek moyang kita, bapak kita Adam alaihissalam itu khalifah. Jadi jangan pernah kemudian menghinakan atau menghina satu kata pun dari ayat Al-Quran, karena itu sama dengan menghina seluruhnya gitu ya. Dan penghinaan terhadap satu ayat Al-Quran, apalagi beberapa ayat ini ada terkait dengan khalifah, itu sama dengan menghina Al-Quranul Karim, dan itu tidak diperbolehkan. Kalau orang yang ngaku beriman dengan ucapan itu, dia sudah murtad, keluar dari akidah Islam. Terlepas kemudian pemahaman terhadap hal itu berbeda-beda, itu hal yang lain, tetapi tidak boleh satupun dari ayat Al-Quran kemudian dihinakan, apalagi dengan bahasa yang tidak sepantasnya diucapkan. Nah, kita lanjutkan ayat ini. Warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma atakum. Dan dia Allah telah meninggikan sebagian kalian atau sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memberikan jatah dan kadar yang berbeda-beda ke setiap hambanya. Baik dalam hal rizkinya, kekuatan fisiknya, kesehatannya, ilmunya, kemuliaan dan sejenisnya. Jadi terkait dengan kodonya, kita sudah membahas terkait kodo kodar ya, 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Bahwa kodo kodar, ya, kodo itu ada kejadian-kejadian yang menimpa kita, yang kita tidak bisa menolaknya. Karena itu semuanya berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita tidak bisa merubah. Jadi tidak bisa menolak, tidak bisa merubah. Ya kita hanya menerima, kalau baik kita bersyukur, kalau buruk versi manusia ya, maka kita bersabar. Sehingga kemudian nanti menjadi kebaikan semua. Itulah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ketika menerima qada dari Allah, khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, jadi baik atau buruk ya dia yakini dari Allah, sehingga kalau baik dia bersyukur, kalau buruk dia bersabar. Jadi semuanya jadi kebaikan. Demikian pula qadar. Qadar itu kaitan dengan khasiat-khasiat, potensi-potensi yang ada di seluruh makhluk Allah. Allah ciptakan itu baik dan buruk itu dari Allah. Jadi kita tidak akan dihisab. Nah, berbeda dengan takdir ya tentunya. Jadi terkait dengan apa Allah meninggikan ya, melebihkan sebagian dari yang lain beberapa derajat, baik dalam harta, dalam rizki, kekuatan fisik, kesehatan, ilmu dan sebagainya, itu memang ya tidak terkait dengan amalan manusia, tidak terkait dengan pilihan manusia. Jadi ini semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kalau ada orang yang dilebihkan ya derajatnya, di hartanya, di kekuasaannya sebagainya, otomatis dia lebih mulia dari yang kekurangan atau yang tidak punya kelebihan atau di bawah levelnya, baik harta ataupun fisiknya atau kesehatannya, ilmunya dan sebagainya. Jadi belum tentu apa yang Allah berikan kepada seorang itu otomatis akan menggantikan memposisikan orang tersebut lebih dari yang lain. Ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah berfirman, "Ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatur rabbiki khairum mimma yajma'un." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain sebagai beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Maksudnya kalau ada orang kaya, ada orang miskin, maka orang miskin bisa dapat kerjaan, dia dapat pendapatan dari orang kaya dan seterusnya. Jadi tidak mungkin kalau kaya semua ya tidak bisa digunakan satu sama lain. Jadi kalau ada produsen ya ada konsumennya, sehingga satu sama lain saling menggunakan. Itulah kenapa sebagian lebih dilebihkan di sebagian yang lain. Ya, ada orang punya kelebihan secara tenaganya, tetapi ternyata dia penghasilannya lebih kecil, lebih sedikit. Ya, kemudian dengan tenaga itu kemudian dia bisa bermanfaat untuk orang lain untuk mendapatkan dia harta dan seterusnya. Jadi sehingga ada ada ijaro, ada tijaro dan seterusnya. Itulah kehidupan di dunia. Jadi Allah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain beberapa derajat itu tidak ada hubungannya dengan dengan kemuliaan atau tidak mulianya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Justru yang paling mulia di sisi Allah diantarakan adalah yang paling takwa, bukan yang paling tinggi derajat, maksudnya bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi kekuasaannya, bukan yang paling kuat fisiknya dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya seringkali ada orang-orang kafir justru kayaknya sehat, udah sehat, hartanya banyak dan seterusnya. Maka Allah sebenarnya telah menjelaskan dalam surat Maryam ayat 75, "Kul man kana fi dhalalatun falyamdud lahu rahmanu mudda hatta idza ra'au ma yu'aduna immal adzaba wa im sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrun makana wa at'afu junda." Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarkanlah Tuhan yang Maha Pemurah itu
akan memperpanjang tempo baginya. Jadi bisa jadi usianya panjang, ya, panjang. Ya. Tapi kemudian usia panjang itu sampai kemudian dia tidak bisa memperbaiki, jadi tidak sempat bertobat. Kemudian Allah menetapkan ajalnya, dia melihat apa yang diancamkan kepadanya ketika sakaratul maut tiba, ketika nyawa ada di tenggorokan. Dia melihat ya ada siksa ataupun hari kiamat gitu. Maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolong. Jadi dalam surat Luqman 24 Allah mengatakan wa numati uhum qalilan summa naturruhum ila adzabin qalil. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Ya, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Jadi dilebihkannya orang-orang kafir itu bukan semakin meningkatkan pos derajatnya di hadapan Allah, tapi justru semakin keras sanksinya kelak di yaumul kiamat. Dan sebesar banyak apapun ya harta yang dimiliki oleh seseorang ketika di dunia, maka di hadapan Allah itu qalilan, sedikit, karena pembandingnya adalah alam akhirat yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka dari itu jangan pernah kita merasa iri dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, karena sesungguhnya mereka diberikan kemudahan hanya di dunia semata, dan tidak selamanya dengan kemudahan itu mereka berbahagia. Nah, kemudian ayat ini ya diakhiri dengan firman Allah, ada dua frase ini, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Jadi sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya, ya, sari'ul iqab, dan juga sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada sari'ul iqab, ada juga laghafurur rahim. Dan dalam ayat ini kita melihat Allah menjelaskan bahwa jika dia ingin menyiksa maka siksaannya sangat cepat. Jadi jangan nunggu di akhirat, jatuh di alam kubur. Di dunia pun bisa sangat cepat. Jadi ada orang yang gagah gitu, kemudian oleh Allah dengan cepat misalnya tahu-tahu lemah ya, ada diputus sarafnya, ada kemudian macam-macam gitu. Jadi maka dari itu jangan jangan pernah merasa aman dengan ancaman dari Allah, karena Allah bisa mempercepat siksanya itu, nggak harus nunggu meninggal dulu, nggak harus nanti di alam akhirat dulu gitu. Bisa di dunia pun Allah bisa menyegerakan siksa. Jadi makanya kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dan agar Allah menjaga kita dari ketentuan yang telah Allah buat dari yang buruk-buruk gitu. Makanya dalam doa kunut, ya kalau yang bisa kunut ya ada ungkapan doa kita, wakina birahmatika syarra ma qadait, ya. Dan jagalah kami wahai Allah ya dengan rahmatmu dari keburukan yang telah kau tetapkan, dari kodok yang telah kau tetapkan yang buruk gitu. Jadi kita mohon pada Allah agar ditetapkan kepada kita yang baik-baik, yang baik-baik. Dan kemudian di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala bisa segera sangat cepat ya memberikan sanksinya, sehingga hendaknya kita berhati-hati agar tidak bermaksiat ya. Karena jika Allah berkehendak maka Allah sangat cepat dalam menyiksa. Akan tetapi dalam ayat ini Allah telah menutup ayat ini dengan menyebut sifat ampunan dan kasih sayangnya. Jadi Ghafurun Rahim. Ada dua Asmaul Husna ya. Di antara Asmaul Husna itu Allah menetapkan dalam ayat ini. Jadi kalau Sariul Iqabnya cuma satu, tetapi sifatnya yang baiknya kemudian ada dua, dan pakai di sini ada lamnya lam taukid ya. Ya wa innahu laghafurur rahim, dari lamnya lam pendek. Ya, inna dan la itu taukid penegasan. Dan sesungguhnya Allah laghafurun, sungguh-sungguh maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Jadi Allah menegaskan dengan membawa dua metode penekanan, yaitu huruf taukid inna dan huruf taukid lam taukid. Jadi dalam ayat ini Allah lebih menegaskan sifat ampunannya daripada cepat siksaan dan perhitungannya. Jadi itulah kemahamurahan, maha pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, dari yang kita bahas ya ini kesimpulan dari ayat Al-An'am 165 ini, kita pertama ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia penguasa-penguasa di muka bumi, termasuk khalifah-khalifah atau
para pemimpin yang mengatur kehidupan rakyatnya. Dan dia pula lah yang meninggikan derajat sebagian dari mereka ya, dari yang lainnya. Semua itu adalah menurut sunatullah untuk menguji mereka masing-masing bagaimana mereka mensikapi karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Mereka akan mendapat balasan dari ujian itu baik di dunia maupun di akhirat. Penguasa-penguasa yang diuji keadilan dan kejujurannya, si kaya diuji dengan bagaimana dia membelanjakan hartanya, si miskin dan si penderita diuji kesabarannya. Oleh karena itu manusia tidak boleh ngiri, tidak boleh dengki dengan apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Ya karena semua itu dari Allah dan semua itu pemberian dari Allah dan bagian dari ujian. Oleh karena itu pembahasan tentang ya, ayat yang pernah saya bahas ya, atau sebelumnya atau ayat Al-Quran terkait dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi tidak ada di antara kita yang bebas dari ujian. Hanya saja ada orang yang mensikapi ujian itu yang benar mensikapinya, ada yang mensikapi ujian itu ya salah. Kita tahu bahwa kemudahan, ya kesuksesan itu juga ujian. Apakah kita mampu bersyukur atau tidak? Dan kesulitan, musibah, sakit dan seterusnya itu ujian. Apakah kita mampu bersabar hadapinya? Jadi intinya kita selalu berprasangka baik pada Allah dan kita mengingat ya pesan dari Rasulullah SAW yang riwayatkan oleh Imam Hakim. Beliau mengatakan ini hadis qudsi, yaqulu rabbukum ya ibna adama tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ginan wa amla'u yadaka rizqan. Ya ibna adam la tuba'id minni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaka sughlan. Tuhanmu berfirman, wahai anak Adam, ya, bersegeralah menyempatkan diri untuk beribadah kepada niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup, dengan ginang, jadi merasa cukup, ya, merasa qanaah, ya, puas dengan apa yang Allah terapkan, apa tetapkan kita. Wa amla'u yadaka rizqan, dan Allah akan memenuhi tanganmu dengan rizkinya. Dan tentunya rizki bukan hanya harta, bukan hanya uang, berbagai macam kebaikan adalah rizki. Kemudian wahai anak Adam, jangan engkau menjauh dariku. Menjauh artinya tidak takarub, ya, tidak beribadah, tidak mendekat kepada Allah. Karena kalau itu yang kau lakukan, amla qalbaka faqran, maka aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran, merasa kurang terus, ya, merasa kurang terus, nggak puas terus, kecewa terus dan sebagainya. Wamla uyadaka subulan, dan aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, nggak sempet terus. Ngaji seminggu sekali juga susah gitu. Ya, susah luar biasa. Nggak tahu ngerjain apa. Tahu-tahu umur sudah tua. Ya. Ya, sementara pemahaman ilmu dan sebagainya masih seperti dulu. Ya. Kemudian amalan juga bahkan mungkin semakin tua, semakin kualitasnya semakin jelek karena semakin terbatas gerakan, semakin banyak yang dirasa dan seterusnya. Maka sebelum itu datang, ya, maka tawaran dari Allah ini yang harus kita lakukan. Ya, bersegeralah menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah karena Allah akan memenuhi hati kita dengan rasa puas, rasa qanaah, rasa merasa cukup, ya, merasa kaya. Kaya itu artinya merasa cukup, ya. Kemudian tangannya dipenuhi dengan rizki yang baik-baik, Allah penuhi keberkahan setiap rizki yang kita terima. Kemudian jangan pernah kita menjauh dari Allah, apalagi usia kita sudah di atas 50, ya, sudah menjelang-menjelang, ya. Dan banyak berita, ya, di angkatan kita pun sudah pada lewat, ya. Minggu lalu, ya, teman di angkatan 25 yang kelompok 8 itu, ya, Mbak Listiana kebetulan non muslim, ya, itu juga meninggal. Sebelumnya bulan yang lalu itu ada Joshua Perangin Langit, ya, itu di Bekasi, itu angkatan 25 juga. Terus HPT itu juga meninggal dadakan, gitu, dan seterusnya, dan mungkin masih banyak, ya. Jadi artinya pada umur-umur kita ini sudah presentasi yang hilangnya dipanggilnya semakin lama semakin tinggi, gitu, ya. Artinya jangan kemudian justru kita semakin jauh dari Allah, karena semakin tambah usia kita pada hakikatnya adalah semakin dekat, ya, kepada kematian, dan jatah hidup kita semakin sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini ada manfaatnya dan kita bisa
ngobrol yang lain juga boleh ya. Dan apa kalau ingin membahas dari ayat ini juga monggo silakan. Baik, Ustaz Sam, terima kasih atas penyampaian materinya terkait memahami Al-An'am ayat 165 ya tentang khilafah atau kekhilafahan. Baik, kita buka sesi diskusi atau tanya jawab buat teman-teman semua. Monggo silahkan, Kang Cucu mungkin yang sudah buka kamera nih dari Kalimantan Timur. Monggo Kang Cucu, silakan. Suaranya belum terdengar, Kang Cucu. Nggak Oke, belum ada saya suara. turunin. Ya, sudah kedengaran kah? Sudah. Ya. Sangat jelas. Ustadz, mengenai yang tadi yang non Muslim atau kafir itu semakin kaya, semakin umur panjang, itu kan mungkin juga ujian ya, atau yang namanya istidrat itu ya. Iya. Ujian dari Allah, ya Allah kasih uji sebetulnya, cuman mereka tidak menyadarinya, mungkin begitu ya Pak Ustadz. Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Iya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya membangun Ka'bah itu beliau menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu. Jadi ketika selesai membangun Ka'bah, beliau mengatakan, ya Allah, berkahilah ya dengan buah-buahan dan dengan kekayaan ya di para penduduk kota Mekah itu ya, para pemata bagi orang-orang yang beriman kepadamu, bagi pada orang-orang yang beriman kepadamu. Kemudian Allah menjawab itu dengan menambahkan waman kafaro, waman kafaro wali umati hukum qalilan ya, mati hukum qalilan. Jadi dan orang kafir pun aku berikan. Jadi bukan hanya kenikmatan itu bukan hanya kepada orang yang beriman saja ya. Kemudian orang kafir pun aku berikan, tetapi qalilan. Qalilan aku berikan nikmat kepada mereka qalilan. Kenapa qalilan? Karena bagi orang yang beriman ya, itu sampai hari akhirat yang khalidna fi abada. Sementara bagi orang kafir hanya dunia saja. Jadi seberapa banyak pun ya yang Allah berikan di dunia kepada manusia itu tetap sedikit dibanding dengan untuk di akhirat. Jadi bersenang-senang ya tadi dalam ayat Al-Quran yang kita bahas tadi, mereka bersenang-senang sebentar, tapi kemudian mereka dihadapkan dengan siksa yang sangat keras, siksa yang sangat pedih gitu. Jadi maka dari itu ya tadi kita tidak boleh merasa ngiri gitu. Karena sebanyak apapun yang Allah berikan, sebenarnya yang dinikmati ya, yang dinikmati oleh orang tersebut sama. Jadi ini kita kadang-kadang ya karena bayangan saja ya. Jadi orang miskin dan orang kaya sebenarnya rizkinya itu hampir sama, tidak berbedanya, hanya cuman mungkin kualitasnya doang. Contoh misalnya ya, yang kita konsumsi kan makanan ya. Dan fungsi makanan itu untuk mengenyangkan, untuk kebutuhan tenaga fisik kita ya. Jadi hajatul udawiyah gitu ya. Atau orang miskin, orang kaya sama-sama. Jadi cuman yang dimakannya mungkin yang berbeda, tetapi nikmatnya itu ternyata bisa sama. Bahkan bisa jadi orang yang mungkin kualitas makanannya menurut orang kaya tidak berkualitas atau kurang bergizi, tapi merasa nikmat. Jadi pernah saya melihat ada petani habis nyangkul kemudian dikirim makanan dianteran gitu sama istrinya, itu makanannya sederhana banget tuh, nasi putih kemudian hanya daun singkong sambal gitu ya, kemudian ikan asin, nikmat banget ya, dan saya diajak kemudian saya juga bisa menikmati itu, enak banget. Sementara kita lihat ada orang ya makan di restoran yang mahal banget gitu ya, tapi dia biasa-biasa aja, nggak merasa menikmati bahkan sedikit-sedikit gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kebutuhannya itu semuanya sama, terpenuhinya sama, bahkan kenikmatannya bisa justru lebih lebih nikmat orang yang kekurangan ya, atau miskin daripada orang yang berkecukupan dan seterusnya gitu ya. Artinya hanya akuan saja. Jadi orang-orang yang merasa dirinya kaya gitu, orang-orang kaya itu cuma ngakuin doang. Sebenarnya yang dia manfaatkan itu sama, tidak berbeda nyata dengan orang yang miskin gitu ya. Bahkan kadang-kadang nih pernah saya ketemu sama seorang kaya nih, konglomerat, ya, kemudian dia udah tobat gitu ya.
Pas saya disuruh ngisi pengajian, pas diantar pulang sama dia cerita dia. Jadi dia punya mobil mewah ada berapa buah gitu. Tapi dia bilang, tahu nggak Pak Ustadz, yang nikmatin supir saya. Ya supir tuh enak bawa mobil mewah gitu. Saya tuh kan sebulan sekali juga tidak yang pakai mobil mewah gitu. Terus dia punya villa, ada di Ciloto, dia punya villa bagus banget. Dia paling 3 bulan sekali ke sana, yang menikmati si Mamang sama si Bibi penunggunya di situ. Bahkan kalau dia datang, dia bilang, justru saya ini diminta uang ini, uang itu sama si Mamang sama Bibi. Sementara saya tidak pernah menikmati villa tersebut gitu. Jadi ini yang kadang-kadang itu manusia gitu, hanya akui saja, padahal dia tidak dapat manfaat dari yang diakui. Tapi yang repotnya di akhirat dimintai pertanggungjawaban, gitu kan? Di dunia tidak menikmati, tidak mendapat manfaat, tapi di akhirat dia bertanggung jawab. Jadi ya itulah kehidupan manusia gitu ya. Maka dari itu ya kita harus balik lagi, belum tentu ya yang dilebihkan oleh Allah dari kita itu lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Ya, intinya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bisa jadi ini jadi istijroj, diberikan kesenangan-kesenangan, tapi kemudian akan dihadapkan dengan sanksi siksa yang sangat pedih. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Walau alam bisawab. Ya, makasih Pak Ustadz. Jadi intinya adalah mungkin bersyukur kali ya. Iya, Artinya apa yang kita terima, apa yang sudah Allah berikan, ya kita tinggal mensyukuri. Kalau iya. melihat orang itu mungkin apa ya, sawang sinawang lah mungkin ya. Nah, betul. Ya, Betul. Betul. sinawang. Masing-masing beda Dan pemahaman. ternyata gini, Kang. Jadi saya berenung gitu ya. Kadang-kadang penampilannya seperti syukur, ucapannya seperti syukur, ya kan? Penamaan juga aktivitasnya seperti syukur, tapi sebenarnya kufur. Jadi ya itu memang perlunya bagaimana kita itu ngaji hati gitu ya, ngaji jiwa gitu, jiwa gitu. Karena saya lihat ada orang yang begitu bangganya dengan kebaikan dia. Jadi dia jadi karena dalam Al-Qur'an fa amma bi ni'mati rabbika fahadis gitu ya. Adapun berkaitan nikmat yang dari Tuhanmu maka ceritakanlah gitu ya. Dia keren cerita, tapi itu sebenarnya bukan bersyukur. Jadi cerita untuk membanggakan. Alhamdulillah anak saya ini sukses, kemudian dia sekarang gajinya gede, jabatannya tinggi macam-macam. Ya terus apa gitu terus alhamdulillah ini proyek saya full, alhamdulillah ini bisa bisa beli rumah baru, bisa beli mobil baru macam-macam. Ya gitu. Ya sepertinya ya biasa-biasa aja, tapi ini jangan jadi dia katakan saya bersyukur banget gitu. Saya pakai syukurnya juga kata-katanya saya bersyukur banget. Ternyata Allah melimpahkan rezeki untuk saya sehingga saya bisa umroh berkali-kali. Saya bisa bisa berangkat haji bisa macam-macam gitu. Tapi dia tidak menunjukkan dia apa sih hadis itu. Hadis itu dari kehadasan bukan yang ngomong tetapi melakukan sesuatu. Suatu kejadian hadas itu suatu kejadian gitu. Mestinya kalau dia bersyukur, dia kemudian mendekat kepada Allah dengan apa yang Allah berikan. Ya kalau misalnya dengan harta, bagaimana dengan harta ini kemudian dia semakin dekat pada Allah, semakin peduli dengan orang-orang yang nggak mampu dan seterusnya kan itu bersyukurnya itu bukan menceritakan kemudian bahkan ada niat ingin pamer, ingin ria, ingin sum'ah dan kemudian untuk kayak menghina gitu, menghina atau muncul kesombongan. Ini kan jadi masalah. Jadi syukur itu eh, sebenarnya bentuk wujudnya adalah bentuk taat. Jadi orang bersyukur itu semakin taat gitu intinya ya. Jadi kalau Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jadi jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Itu artinya kalau kita bersyukur berarti kita semakin taat. Ya. Jadi semakin bersyukur berarti semakin taat. Tapi kalau semakin Allah memberikan nikmat yang banyak, walaupun dia ngomong syukuran, ya bersyukur, tapi semakin jauh dari Allah, ya semakin malas ibadah lah itu ya gampangnya. Makin malas ibadah ini hati-hati. Ini kufur ini sebenarnya, ya kufur dan ini sanksinya sangat berat. Gitu. Maka dari itu ya diniatkan setiap kita beramal apapun ya
kita niatkan ini sebagai bentuk syukur, sehingga oleh Allah akan dinilai sebagai kebaikan, sebagai amal soleh. Ya, jadi sholat kita ternyata juga bentuk syukur tuh. Jadi kalau kita baca surat Al-Kautsar ya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di situ ada syarat ya, ada syarat dan jawab syarat. Jadi sesungguhnya, jadi ada jawabnya gitu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian tuh nikmat yang banyak. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka itu fasoli, paknya itu jawab syarat. Maka sholatlah engkau. Jadi sholat itu bentuk syukur. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat 5 waktu, itu sebenarnya orang kufur. Kufur nikmat. Oh, Allah memberikan nikmat yang banyak. Ya kan? Makanya kalau misalnya ini serius, jadi jadinya serius. Kalau orang nggak sholat 5 waktu, itu benar-benar menyiapkan dirinya dari murka Allah. Allah udah ngasih Al-Kautsar nikmat yang banyak. Jadi kalau tafsir Al-Kautsar itu kan memang ada yang mengatakan telaga di akhirat, tapi maksudnya adalah Al-Kautsar dari kata kasaro. Kasar itu banyak, nikmat yang banyak. Itu lebih pas terjemahannya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasolli, maka sholatlah, itu perintah. Maka sholatlah. Lirobika, untuk Tuhanmu. Jadi lillahi ta'ala sholatnya. Karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Dan korban itu bukan hanya naharnya beli kurban, tapi berkurban. Berkorban itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan seterusnya, itu masuk dalam wanhar gitu ya. Kalau kita lihat latar belakang misalnya ibadah kurban, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban gitu, mengorbankan yang dicintainya, yang disukainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam kan gitu ya. Itu bentuk pengorbanan kan gitu. Jadi sholat dan berkurban atau bentuk pengorbanan apapun bentuknya, itu bagian dari bentuk syukur atas Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Dan saya yakin surat ini dihafal oleh semua, tapi tidak paham. Makanya kita memahami ayat-ayat Al-Quran kan, bahasa Al-Quran. Ini kalau nggak paham, kalau ada orang ngaku Muslim, ya dikasih oleh Allah nikmat yang sangat banyak, ya dia punya kekayaan, punya kedudukan, punya macam-macam lah gitu ya. Tapi tidak sholat 5 waktu, siap-siap tuh, siap-siap akan dicemplungkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Karena ayat itu kan ada jawab dan syarat jawab tuh. Fasolli, maka sholatlah di Rabbika. Karena tadi Allah telah memberikan al-Kautsar. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita ya nggak ada lah nggak sholat 5 waktu ya. Kalau yang sunnah-sunnah oke lah, ini tambahan ya. Ya, apa nafilah. Tapi kalau yang sholat 5 waktu mutlak. Dan jangan pernah biarkan ada penghuni rumah kita yang menelantarkan sholat, yang tidak, atau yang mengabaikan sholat. Karena akan hilang keberkahan rumah itu. Ya. Jadi berat ini. Misalnya anak-anak kita yang sudah balik nih, terutama ya, itu jangan biarkan mereka kemudian ya karena tidur misalnya, ya, kasihan lah. Justru kasihan itu kepada kita harus. Karena orang tua itu kalau anak-anaknya bisa malas sholat 5 waktu nih, orang tuanya kena gitu ya. Jadi tanggung jawab itu. Makanya Rasulullah SAW ketika diperintahkan merintahkan kepada keluarganya, itu firman Allahnya kan wa'mur ahlaka bisolat, wa'mur ahlaka bisolat, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastobir alaiha, dan suruh bersabar untuk menjalankan sholat itu. Ada sabar konsisten meskipun kondisi apapun gitu. Itu suruh sabar sholat. Dan ini kalau zaman Rasulullah sholat itu ya ambil air itu juga susah. Ya, air juga terbatas gitu. Kalau musim panas, panasnya luar biasa dan tidak ada air. Kalau musim dingin, dinginnya luar biasa dan sulit untuk bisa menjangkau air yang nyaman, dan tidak ada tempat, tidak ada sungai-sungai yang mengalir dan seterusnya, karena di daerah yang tandus kayak gitu ya. Itu tetap menjalankan. Maka dari itu, kalau kita merasa berat menjalankan sholat, padahal semua fasilitasnya ada, itu udah keterlaluan. Mudah-mudahan ini ada tambahan ya, tambahan terkait dengan syukur tadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Kang Cucu, semoga terjawab sudah dan diskusinya cukup panjang. Monggo teman-teman yang lain apabila ingin ada yang ditanyakan, didiskusikan terkait apa yang telah disampaikan Ustadz ataupun hal lain, Ustadz boleh Ustadz ya? Boleh enggak? Ya. Ini forum ini bisa ya, ini pengantar saja ya. Ya. Jadi bisa yang lain juga boleh, enggak ada masalah. Sebelum yang lain Ustadz, tadi
terkait sholat tadi Ustadz ya. Ya, Saya dengar bahwa kewajiban orang tua untuk mengingatkan sholat itu tidak terbatas bahwa sampai dia sudah menikah gitu. Artinya ya, setelah berkeluarga pun eh, kita sebagai orang tua gitu ya, kalau punya anak sudah menikah pun juga masih punya kewajiban itu Ustaz. Tadi kan disampaikan bahwa perintahkanlah keluargamu untuk sholat, tidak ada batasan apakah ya, itu sudah berkeluarga atau masih anak-anak gitu. Benar Ustaz begitu ya Ustaz ya. betul, Sampai betul. kita Jadi jadi baru perintahnya kan memang kepada Rasul kan, tapi tolabuli Rasul, tolabuli umatihi. Jadi kalau seruan atau perintah kepada Rasul itu perintah kepada umatnya. Jadi kata-kata kul katakanlah oleh Muhammad tapi kepada umatnya semua. Jadi ketika Allah berfirman wa'mur ahlaka bisolati, jadi termasuk ya keluarga kita, bukan hanya keluarga Rasul gitu. Dan keluarga Rasul ya tidak disebutkan itu yang sudah balik saja atau yang yang masih masih dalam proses pendidikan kita saja enggak. Jadi pokoknya keluargamu. Dan keluarga itu ada keluarga dekat namanya kerabat ya, ada keluarga jauh gitu. Dan yang paling pertama yang harus kita 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 perintahkan dan kita jaga adalah keluarga inti. Jadi keluarga inti kita ya tadi istri, ya, kemudian anak, kemudian kalau masih ada punya orang tua gitu ya, bapak ibu, kemudian saudara, kakak adik ya. Itu keluarga inti. Jadi kerabat yang paling dekat. Atau disebut dengan kalau dari kewarisan itu ada eh, ahlur rahim, jadi satu satu rahim, satu ini. Ada juga dawil arham, maksudnya dawil arham, ada dawil irsi, ada yang punya warisan. Karena tidak semua kerabat itu dapat warisan. Jadi kalau keluarga inti, keluarga yang dapat warisan. Kemudian yang dekat tapi tidak dapat warisan ya seperti saudara-saudara. Karena dia bisa jadi dapat warisan kalau anak nggak ada misalnya dan seterusnya. Jadi itu yang harus diutamakan. Jangan sampai gini, kita peduli nyuruh sholat ke orang lain, bahkan di negara lain atau di daerah lain, di masjid yang lain nggak tahu. Sementara anak istrinya tidak diperintahkan. Itu aneh, menurut saya aneh banget itu. Karena ada sebagian orang yang tadi dengan alasan dakwah dia bisa kemana-mana gitu, tapi anak istrinya nggak, dia tinggalkan dan dia tidak pedulikan apakah mereka melaksanakan sholat atau tidak. Sementara dia ngajak sholat orang lain gitu yang tidak kenal. Jadi nggak ngerti saya itu walaupun kalau diskusi nggak ngerti kenapa kok seperti itu. Bahkan dia meninggalkan kewajiban menafkahi misalnya. Itu juga menurut saya itu nggak benar karena dalam aulawiyatnya harus prioritas yang dikerjakan ya harus kita dulu dan kemudian keluarga kita dulu. Baru ke orang lain termasuk tadi memerintahkan sholat ya perintahnya kepada keluarga dulu. Yang suruh dijaga dari api neraka itu keluarga kita dulu. Ku angfusakum wa ahliku. Naro gitu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan sampai orang lain dijaga, jangan masuk neraka, anak istrinya dibiarkan masuk neraka. Itu kebalik namanya. Ya. Dan nggak boleh dilakukan, nggak boleh kita melakukan kayak gitu. Atau misalnya kita kita sibuk kemudian ibadah ya ibadah puasa sholat macam-macam. Sementara ya kan sunnah hukumnya. Sementara kewajiban menafkahi istri anak tidak dikerjakan. Padahal itu kewajiban. Ya, kewajiban itu kalau ditinggalkan ya berdosa. Sementara yang sunnah kalau misalnya tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan kalau pun dikerjakan kemudian dia meninggalkan kewajiban, belum tentu yang sunnah itu dapat pahala. Karena dalam pemahaman saya ini ya. Jadi puasa yang wajib itu adalah modalnya, intinya gitu. Sedangkan yang sunnah ini tambahannya. Jadi atau keuntungannya. Jangan pernah bicara keuntungan kalau modalnya belum kembali. Jadi kalau kewajiban-kewajiban kita tidak ditunaikan dari sunnah-sunnah kita belum tentu dapat pahala. Karena bisa jadi mendatangkan murka Allah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kanat minadununi danban la yukafiru as-sawma wala salat. Wakil awama yukafiru ya Rasulullah al-mashghulu fi talabil maisa. Kata Rasulullah ada di antara dosa, satu dosa yang tidak bisa dihapuskan meskipun dengan sholat ataupun puasa. Ada sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskan dosa itu ya Rasulullah? Sibuk mencari maisha, sibuk mencari nafkah. Rupanya kalau dia dosa meninggalkan kewajiban mencari nafkah. Ya. Jadi walaupun dia rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, tidak bisa menghapuskan dosa meninggalkan kewajiban mencari nafkah.
Jadi makanya pentingnya tahu ilmunya gitu ya. Jangan ngikutin perasaan kayaknya nyaman, enak, udah ya, sholat sunnah, puasa sunnah di masjid aja, di sana. Padahal punya rumah, ada istri, ada anak, anaknya juga sedang perlu dididik, perlu diarahkan. Mudah-mudahan kita enggak lah ya. Jadi dan ini kayaknya anak-anak juga pada gede-gede ya. Tapi balik lagi tadi, keluarga kita itu tidak dibatasi oleh status. Dia sudah jadi bapak, sudah jadi ibu. Artinya karena kita sudah punya cucu, tetap kewajiban orang tua tidak dibatasi oleh itu semua. Jadi tanggung jawab gitu ya. Ya. Walaupun kalau sudah balik nanti kalau kita sudah nyampaikan, sudah mengingatkan, nanti pertanggungjawaban masing-masing. Tapi kewajiban orang tua tetap selama dia masih hidup, dia tetap harus menasehati. Jadi meskipun kita yakin bahwa anak-anak kita sampai nanti berkeluarga punya anak, ya pastilah mereka sholat, tapi boleh sekali-sekali ya Ustaz ya kita tanya kita ingatkan gimana sholatnya gitu ya. Bukan sekali-kali mestinya itu rutin. Jadi ya, kayaknya kalau seusia kita ya punya juga itu grup WA keluarga kecil kita. Ya isinya tadi anak anak mantu ya. Anak mantu ya, kemudian ada cucu juga gitu ya. Itu memang tadi untuk sarannya kita untuk sering menasehati. Karena gini, dalam surat Al-Asr ya, yang sering kali kita tidak terlalu memperhatikan ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Pakai illa itu istisna, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali ini paket ya, pakai wawunya waw atop semua, bukan au, bukan pilihan. Ya, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati. Wa tawassaw bil haq dalam hal melaksanakan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr dan saling menasehati untuk kesabaran, untuk bersabar. Jadi tawaso itu fiilnya namanya fiil resiprokal, jadi saling. Jadi bukan ada subjek objek gitu ya, tapi saling. Nah, saling tausiah. Selama ini kan ini jangan pernah juga kita sebagai orang tua misalnya itu pada posisinya kita saja yang nasihati anak-anak. Itu harus diajarin juga anak-anak kita nasihatin kita, dan kita harus siap. Orang tua itu harus siap dinasihati oleh anak. Bisa jadi yang nggak benernya menurut versi anak-anak kita itu orang tuanya nggak benernya, kan gitu bisa jadi ya. Jadi kalau bisa dinasihati anak kita jangan marah, justru harus berterima kasih. Atau misalnya suami ke istri ya, jangan biarkan istri terus nasihati suami. Atau kebalik ya. Biasanya yang nasihati. Saya nggak tahu. Kalau Kang Cucu siapa? jadi saling menasehati, jadi istri menasehati suami, suami menasehati istri. Demikian pula orang tua menasehati anak, anak menasehati orang tua. Itu tawasau bil haq wa tawasau bir, saling kan? Ya. Ada tanyaan dari Uda Novaldi ya. Selain untuk syukur kita, apa yang bisa kita gali dari hikmah sholat untuk manajemen waktu selama kita hidup di dunia? Terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Jadi sholat itu untuk mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafsi. Karena inna sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada para sahabatnya, beliau dengan pertanyaan dulu mengingatkannya, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai besar, airnya jernih, bersih, dan kalian mandi 5 kali sehari semalam? Apakah di dalam tubuh kalian, pada tubuh kalian masih ada kotoran? Nah, ini para sahabat tuh nggak bayangkan ada sungai itu udah luar biasa, karena di Madinah itu nggak ada sungai kan gitu ya. Airnya bersih macam-macam. Mana para sahabat yang pada saat itu seringkali sahabat itu mandi hanya seminggu sekali, yaitu mau sholat Jumat. Kecuali kalau jinabat ya, karena tadi terbatas airnya kan, di wadi-wadi gitu, adanya jauh banget gitu. Makanya air sangat berharga pada saat itu. Nah,
Ketika para sahabat ditawar di pertanyaan seperti itu, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai, airnya besar dan kemudian airnya jernih. Kalian mandi 5 kali dalam sehari semalam. Apakah masih ada kotoran melekat dalam tubuh kalian? Dan jawab sahabat, tentunya bersih ya Rasulullah. Nah, itulah sholat. Jadi sholat itu pembersih jiwa kita. Pembersih jiwa kita. Kenapa? Karena di dalam sholat itu dari mulai awal sampai akhir, dimulai dari takbiratul ihram, kita memposisikan di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah, kemudian kita mengatakan lafaz mulut dari kita itu, dan itu wajib rukun ya, lafaz takbir yang membatasi sehingga itu jadi haram aktivitas selain selain aktivitas sholat gitu ya, itu namanya takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah ya, Allah Maha Besar. Ini memposisikan kita ini kecil sambil kemudian mengangkat tangan gitu ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan di dalam jiwa kita, saya kecil. Saya itu makhluk lemah. Saya makhluk membutuhkan. Kemudian diucapkan dengan doa iftitah. Apapun redaksinya, doa iftitahnya, ya bisa Allahumma bait baini atau misalnya Allah Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro dan seterusnya. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu pertama kita meyakini Allah dulu dengan punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian segala puji untuk Allah. Dan siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Ya Ar-Rahman Malik Yaumiddin. Kemudian kita menstate dia hanya kepada kami mohon beribadah dan mohon pertolongan. Dan kita berdoa kepada Allah. Selalu minta petunjuk. Terus semua ucapan, semua gerakan, kalau kita maknai, kita jiwai, itu membersihkan jiwa kita. Sehingga begitu selesai sholat, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin orang yang sholatnya khusyuk, yang menghadirkan jiwanya ketika sholat, dia akan berbuat keji dan perbuatan munkar. Dia tidak mungkin kemudian jadi bakhil, jadi dendam, pemarah, emosi, memusuhi, membenci, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia sudah ikrar. Dan itu setiap sehari semalam 5 kali minimum sholat wajibnya. Dan kalau setiap hari itu 5 kali minimalnya gitu, berhadapan dengan Allah dan mengungkapkan berulang-ulang takbir, tasbih, tahmid dan seterusnya, mestinya jiwanya bersih. Sehingga ketika pergaulan sehari-harinya dia tidak akan berbuat keji. Keji itu dalam pengertian jinah ya. Kemudian munkar. Munkar itu yang dimurkai oleh Allah, yang tidak suka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia itu. Apalagi tambah malamnya, sholat malam. Kemudian dia sendirian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan apa yang dia inginkan dan men-set bahwa engkau benar, janjimu benar, surga benar dan seterusnya, kemudian mohon ampun pada Allah. Jadi kalau itu dilakukan maka jiwa kita bersih. Dan ingat ketika Allah berfirman wa nafsi wa masawa fa alhama fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkah wa qad khaba man dasar. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan jiwa telah diilhamkan fujur dan takwanya pada jiwa itu. Ada potensi maksiat, ada potensi taatnya. Maka beruntunglah qad aflaha man zakkah. Beruntunglah sukseslah orang yang mensucikan jiwanya. Dan celakalah orang yang mengotori jiwanya. Jadi sholat itu adalah pembersih jiwa, tazkiyatun nafs. Kalau kita memahami, meresapi dan menindaklanjuti apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ketika kita sholat. Ya, kemudian tadi sholat itu untuk mengingat Allah, karena semuanya itu berupa zikir kepada Allah. Kemudian sholat juga sebagai ini ya ada sholat sunnah ya, ada sholat sunnah, sholat malam terutama itu Rasulullah mengatakan da'bus sholihin qablakum. Jadi sholat malam itu, sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi umat terdahulu juga biasa sholat malam. Kemudian wa mukaffaratun anis sayyi'at dan akan membersihkan dosa-dosa. Kemudian bahkan ada ya satu saat di tiap malam itu kalau kita berdoa kepada Allah maka Allah pasti mengijabahnya, pasti Allah mengabulkannya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita cerita tentang hikmah-hikmah sholat. Yang intinya sholat itu pertama dia sebagai bentuk syukur. Jadi ini Allah nuntut gitu. Kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka ya, pakai ma itu fasolid. Maka perintah ini sholat. Jadi kalau orang tidak sholat ya pasti dia akan dimurkai oleh Allah karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur intinya. Jadi sholat sebagai sarana kita bersyukur kepada Allah. Kemudian sholat sebagai pembersih
jiwa kita, dan kita ingin sukses, ingin beruntung di dunia dan di akhirat, maka bersihkan jiwa kita. Jangan dikotori, ya. Jangan dikotori. Dan saran untuk membersihkan jiwa itu di sholat. Kalau sholat kita khusyuk, khusyuk artinya jiwa kita hadir ketika kita sholat. Jangan sampai raga kita sholat, tapi jiwa kita ke pasar, jiwa kita ngerjakan proyek, jiwa kita lagi melalang buana kemana gitu kan. Sehingga ketika sholatnya sendirian bingung, rokaat ketiga atau kedua bingung. Karena sendirian, makanya berjamaah lah. Dan simbol atau misalnya bentuk bagaimana kita bermasyarakat itu simbol dalam sholat berjamaah. Ada imamnya, kemudian ada makmumnya. Dan imam harus bisa diikuti oleh makmum. Dan kalau misalnya imam batal, ya harus mundur, dia diganti sama makmum jadi imam. Jadi dan hukum makmum itu ngikutin imam, gitu kan? Selama imamnya benar. Ya. Dan itu simbol dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Kalau miniatur sholat jamaah itu diterapkan di masyarakat itu luar biasa indahnya. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu rakyatnya Rasulullah itu samina wa ata'na, dan mencontoh betul bagaimana Rasulullah hidup, dan luar biasa menjadi umat yang diakui oleh dunia, bangsa yang begitu cepat menjadi besar ya, dan dikenal dengan akhlaknya, dan dikenal juga dengan tadi ketaatannya kepada perintah pimpinan. Dan ada pelajaran ketika ada tentara yang kemudian tergiur dengan dunia ketika perang Uhud, ternyata pasukan Rasul kalah karena tadi ada yang tidak taat. Dan itu jadi pelajaran yang luar biasa para sahabat. Sehingga samina wa ta'na kepada pimpinan selama pimpinan itu benar. Baik, ada pertanyaan lagi. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Saria, izin bacakan Ustadz ya. Ya, Anak yang murtad karena menikah atau karena pergaulan, padahal orang tua sudah mengingatkan dan menasihatinya. Bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya yang murtad tersebut, dan bagaimana pertanggungjawaban orang tuanya kepada Allah? Ya, ya. Pertama, kalau orang tuanya sudah mendidik, sudah mengarahkan dari sejak kecil ya, kemudian atas pilihannya dia sudah balik, kemudian dia berubah jadi murtad misalnya, maka ini kalau kita bicara bukan dari sistem Islam. Kalau dari sistem Islam ada di pengadilan itu, kalau orang murtad itu akan diadili dulu, diminta untuk bertobat selama 3 hari. Kalau tidak bertobat, maka hukumannya hukuman mati. Berat gitu kalau dari sisi Islamnya. Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya maka hukumnya mati. Maka bunuhlah dia. Tapi dalam proses istitabah dulu di pengadilan dipastikan bahwa dia memang betul sadar atas pilihan dia, kemudian dia murtad. Tetapi kalau untuk masuk Islamnya la ikraha fid. Jadi kalau orang misalnya non muslim ini tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Tapi kalau orang sudah muslim, tidak boleh dia murtad. Ya, tidak boleh murtad apalagi dengan kepentingan dunia. Itu. Tapi masalahnya kita hidup bukan dalam sistem Islam. Peradilan Islam nggak ada kan gitu ya, kan nggak mungkin. Nah makanya kalau kita cerita dengan ketika Islam tidak diterapkan, maka kepada orang anak yang sudah dididik, sudah diarahkan, sudah segala cara lah sudah dimaksimalkan, termasuk bagaimana mengingatkan, bahkan tidak menyetujui kalau menikah dengan yang non Muslim misalnya ya. Ya, karena tadi khawatir bisa murtad dan seterusnya. Walaupun kalau yang laki-laki ya, anak kita laki-laki boleh gitu menikahi wanita alur kitab, tapi nggak boleh menikahi musyrik ya, musyrikah nggak boleh. Tetapi tentunya kita juga harus lihat kalau masih ada pilihan yang muslim, kenapa milih yang non muslim kan gitu ya. Tapi karena anak ini sudah kekeh misalnya atas pilihannya, ya sudah, misalnya nggak bisa ditahan ya. Eh, yang jelas kalau wanita ya dia begitu dia menikah kemudian dia murtad, itu bukan tidak ada perwalian ke orang tuanya yang muslim, atau sebaliknya kalau orang tuanya non muslim anaknya juga tidak bisa diwalikan oleh yang non muslim, dan jadi kebalikan bolak-balik ya, baik anak ataupun orang tua. Jadi kalau seandainya seperti itu, maka ya dia diserahkan kepada Allah dalam pengertian ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi Allah berfirman, seorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Selama kita sudah tanggung jawab kewajiban orang tua yang sudah ditunaikan,
maka nanti pertanggungjawaban masing-masing. Tetapi dari hubungan di dunia ya masih diperbolehkan. Maksudnya dalam hal yang tidak terkait dengan agama, ya ini dalilnya ketika istri Rasulullah SAW didatangi oleh ibunya yang masih musyrikah ya dari Mekah ketika berkunjung ke Madinah, kemudian nyampaikan putri ini atau istri Rasulullah nyampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, tetap berhubungan baiklah, terimalah silaturahminya walaupun tadi berbeda dari segi agama, karena hubungan kerabat atau rahim itu kan tidak bisa berubah ya, orang tuanya tidak bisa ganti gitu maksud saya. Tadi hubungan sebagai manusia maka tetap ada hubungan, menjaga hubungan baik ya, tetap menghormati ya, eh, walaupun di situ ada aturan-aturan yang terkait dengan khusus ya, tidak mendoakan untuk misalnya kalau sudah meninggal nih, tapi kalau masih hidup maka doakan agar orang tuanya atau tadi anaknya yang murtad itu kembali dapat hidayah dan kembali masuk Islam. Dan mudah-mudahan doa orang tua yang ikhlas untuk itu insya Allah dikabulkan Allah. Ya. Tapi tadi kejadiannya kalau sekarang sangat mungkin karena nikah dengan non muslim kemudian murtad, atau karena dibiayai kuliah oleh orang orang muslim akhirnya dia ikuti agama orang yang membiayainya dan seterusnya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang intinya terkait dengan kepentingan duniawi. Jadi bagaimana tanggung jawab orang tua ya kalau sudah berusaha ya itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi masing-masing akan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka tetapkan. Walaupun tadi kewajiban orang tua menasihati terus jalan, mengingatkan terus jalan. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mbak Saria, semoga terjawab ya. Terima kasih Ustadz katanya. Monggo yang lain, teman-teman, Bapak Ibu, jika ingin ada yang didiskusikan, ditanyakan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ustadz, saya mau kembali lagi ke yang tentang Al-An'am 165 itu Ustadz ya. Yeah. Tentang kekhalifahan itu. Ini terkait dengan apa? Keyakinan terhadap apa yang disampaikan Al-Quran, kita kan wajib apa ya? Ya wajib beriman gitu ya Ustadz ya. Yeah. Artinya terkait ke apa khilafah atau kekhalifahan itu yang salah satunya disampaikan penjelasannya bahwa pengganti apa khalifah itu pengganti dari Nabi Muhammad SAW ya sebagai pemimpin saat itu gitu ya. Artinya setelah kekhalifahan Turi Utsmani itu entah kapan gitu itu pasti akan terjadi Ustadz ya, maksudnya kekhalifahan tersebut gitu ya. Betul Ustadz ya, dan kita memang harus yakin gitu bahwa itu terjadi Ustadz ya, karena bagian dari keimanan gitu ya Ustadz. Iya, jadi ada bisyarah namanya, kabar gembira. Dan kalau kita baca ayat Al-Qur'an ya, jadi waladzi arsala rasulakum bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini walau karihal kafirun. Jadi Allah yang mengutus seorang utusannya, ya, arsal rasulnya untuk apa? Liyudhhiru 'ala dini, untuk mengalahkan semua agama. Dan belum ada dalam sejarah sampai saat ini Islam itu belum mengalahkan semua agama. Dan gua wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi segala alam. Jadi ajaran Islam itu jadi rahmat kalau diterapkan. Kalau nggak diterapkan ya nggak akan bisa jadi rahmat kan gitu ya. Artinya itu lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa pasti nanti di samping ada hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis sahih Rasulullah bahwa akan terjadi perubahan. Jadi kepemimpinan nanti akan ya tadi khilafah alamin haji nubuwah. Kemudian makin hilang, kemudian tadi dipimpin oleh penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa fajir dan seterusnya. Kemudian nanti Islam akan kembali bangkit. Dan kemudian sampai tidak akan datang hari kiamat sebelum nanti Islam diterapkan di seluruh penjuru dunia. Dan kemudian ada juga hadis sahih yang menunjukkan Nabi Isa alaihissalam juga akan turun untuk meluruskan ajarannya yang telah disampaikan oleh murid dan seterusnya. Jadi itu hanya sesuatu yang yang harus kita imani, yang kita yakini. Jadi yang
Makanya kalau sekarang misalnya ada yang mengkriminalisasi macam-macam, ya kita sampaikan ini ajaran Islam. Jadi ajaran Islam ini ayat Al-Qur'an gitu. Jangan main-main gitu. Karena bukan ada gini, sebenarnya mereka suka atau tidak suka dengan khilafah atau sistem kekhalifahan atau khalifah. Itu urusan dia sebenarnya. Dan urusan dia dengan Allah gitu, dengan Allah, bukan dengan kita. Tetapi kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mengingatkan, wajib untuk menyampaikan gitu. Ya. Terlepas dia yang bersangkutan memahaminya berbeda gitu ya, tidak ada masalah. Karena kata khalifah itu walaupun tafsirnya bisa ditafsir bisa beda-beda pemahamannya gitu kan. Bisa khalifatullah fil ard maksudnya macam-macam gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi membenci dan apalagi mengkriminalisasi atau melabeli dengan negatif gitu, itu berhadapan dengan Allah. Ini firman Allah gitu ya. Jadi dia kalau melecehkan firman Allah, dia berhadapan dengan Allah. Serius sih kan, serius. Bukan berhadapan dengan kita. Kira kita sih ya, ya apa sih artinya kan gitu ya. Dan kita juga apa kontribusi kita untuk bagaimana Islam diterapkan macam-macam sangat minim sekali gitu kan. Tapi kita wajib mengingatkan, ini serius, ini berhadapan dengan Allah gitu. Makanya kalau Cak Nun itu ya terkenal gitu ya, viral itu ya videonya. Yang punya ide khilafah itu bukan bukan Hizbut Tahrir, bukan nanti, bukan Allah, bukan ini Allah gitu. Jadi kalau ini berani-beraninya kalau kemudian mentang, jadi kalau beliau mengatakan ide Allah gitu kan. Jadi begitu. Jadi intinya khilafah adalah ajaran Islam yang harus kita imani, keyakini, dan tentunya kita punya keinginan, ya itu terjadi gitu kan, punya keinginan dan punya keinginan kita punya kontribusi apa? Minimal kita kemudian menyampaikan. Karena Islam apa khilafah itu sistem yang menerapkan Islam secara kafah. Jadi kita punya keinginan dan kontribusi kita berapa ya? Mungkin terbatas. Terbatas. Karena ini sistem ya. Ya apalah artinya individu masing-masing kita kan ya. Tapi kita punya kontribusi sekecil apapun supaya diakui nanti bahwa ketika Islam kembali bangkit kita masuk di dalamnya yang ikut berkeinginan, ikut berusaha, berjuang walaupun ya seperti debu di mana gitu di padang pasir gitu ya. Tetapi diakui, kita inginkan pengakuan gitu. Kalau kontribusi kita sih berat lah. Ya. Karena dengan permasalahan yang sangat luar biasa sekarang ini kita cuma berharap apa yang kita usahakan, apa doa-doa kita gitu, keinginan kita Allah tolong, Allah bantu sehingga terwujud. Jangan sampai kita justru jadi misalnya ya biarlah kita nggak usah ikut-ikutan, jadi diam-diam saja nanti nggak diakui gitu loh. Nggak diakui kita punya kontribusi apa gitu. Kemudian apalagi kalau misalnya memusuhi, waduh udah memusuhi dengan Allah ya. Karena nanti kan di akhirat tuh maliki yaumiddinnya kan hanya Allah yang menguasai ya. Ya kita bisa ngapa-ngapain kan. Jadi itu saja. Jadi minimalnya dengan keinginan, doa dan usaha sesuai kapasitas lah gitu ya, sesuai kapasitas. Kalau baru mampu untuk keluarga, ya untuk tetangga, untuk sahabat ya macam-macam, lakukan. Lakukan. Jadi dakwah itu ya. Jadi Rasulullah SAW dipilih, Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Sehingga Rasul itu disebut dengan manusia pilihan, Al-Mustafa, manusia pilihan. Karena membawa risalah. Dan kemudian risalahnya itu, tugas risalahnya itu diwariskan oleh beliau kepada umatnya. Maka siapa yang mengambil tugas beliau, melanjutkan tugas beliau, maka dia menjadi orang terpilih juga. Menjadi orang terpilih juga, menjadi orang istimewa juga. Apa tugas itu? Ya dakwah, nyampaikan. Tapi kan saya bukan ustaz, saya kan nggak bisa ceramah, nggak bisa ngisi pengajian. Dan dakwah itu bukan mesti ceramah. Ceramah itu salah satu uslub saja, satu cara saja. Ngisi pengajian itu salah satu cara saja. Dakwah kan menyampaikan, tablighu risalah, menyampaikan ajaran Islam kepada siapa? Kepada siapa ya? Kita bisa akses gitu ya, ke istri kita, ke mertua kita, ke mantu kita, ke tetangga kita, ke sahabat kita, ke karyawan kita, ke rekan kerja kita dan seterusnya. Itu lakukan, nyampaikan apa yang bisa kita pahami. Karena kata Rasulullah, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Itulah fungsi dakwah kan gitu ya. Ya kalau kita belum paham ya dakwahin apa? Makanya apa kita wajib ngaji, wajib belajar supaya ada bekal untuk menyampaikan kan. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang mau disampaikan gitu. Dan semakin banyak harus bekal kita untuk diamalkan. Karena ingat, ya tidak pernah
lepas tanggung jawab. Jadi kalau kita mencari ilmu, ya yang ilmu yang harus kita lakukan, ya harus kita lakukan. Jangan kita nuntut ilmu, kita menyampaikan, tapi kita sendiri enggak ngerjakan, gitu ya. Hal-hal yang bisa kita kerjakan. Nanti kena murka Allah. Ya, kaburu maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jadi, apakah kalian menyuruh orang lain berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya. Padahal kalian yang membaca Al-Quran. Ya, walaupun ayat ini terang dengan ahlul kitab, tapi itu lapatnya umum. Ya. Padahal kalian yang paham Al-Quran, yang tahu ilmunya, kenapa tidak dikerjakan? Dan seterusnya. Jadi ya makanya sarana ini kita coba pertahankan ya istiqomah Amin. walaupun seminggu sekali dan hanya 1 2 ayat ya. Mudah nanti supaya pengingat ya. Jadi ya supaya nanti punya argumentasi lah di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah biasa ngaji seminggu sekali ya. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk sambil ngantuk-ngantuk karena capek gitu. Iya kan? Ini saya dalam rangka menunaikan kewajiban yang telah dibebankan ya. Karena Rasul mengatakan tolabul ini faridotun ala kulli muslimin gitu kan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan tadi diakui. Walaupun tentunya kalau standar kita para pejuang, para syuhada, para salafus soleh, aduh kayaknya minder banget gitu ya. Padahal pengennya kita masuk surga bareng sama mereka kan. Walaupun dengan pas-pasan modalnya ya mantes-mantesin gitu ya. Tapi ingat ya kata Rasulullah anta ma'aman ahlakta. Kalian akan beserta orang yang kau cintai. Ya kita mencintai Rasul, mencintai para sahabat, mudah-mudahan nanti diakui di sana gitu. Walaupun modal kita ya cekak banget gitu ya. Ngaji Udah seminggu sholat 5 sekali. waktu juga kadang-kadang ya banyak gahusunya gitu ya. Ngaji juga seminggu sekali banyak ngantuknya daripada meleknya. Ya, dipaksa dikit Ustaz. Iya, jadi saya juga tadi kan lagi ngerjain apa karena ini udah proposal. Tadi saya bilang ini kalau saya izin ya atau berpura-pura sibuk lah gitu. Itu saya nanti saya argumentasi di hadapan Allah apa gitu. Oh, ngurusin dunia kok bisa, kok ngurusin yang kayak gini kok nggak bisa gitu. Makanya insya Allah lah selama saya diberikan kesehatan, insya Allah setiap malam Kamis ya kecuali saya ada keperluan ya keluar dan sebagainya. Selama saya sehat dan ada ya, di rumah, insya Allah akan tetap jalan ya. Amin. Insyaallah. Meskipun ya udah alhamdulillah sebenarnya pesertanya konsisten di atas 20 ini. Ya Ustaz, alhamdulillah. Iya. Nah, eh, baik, Kang Cicu mau nanya lagi, boleh? Atau yang lain sebelum kita tutup masih ada 5 menit lagi. Baik Ustadz, kelihatannya sudah tidak ada lagi. Monggo Ustadz ditutup dengan doa. Baik ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai Amin. majelis zikir ya yang mengkaji hukum-hukum Allah dan kita dapat doa dari para malaikat. Amin. Walaupun zaman Rasulullah nggak ada forum seperti ini ya di berjauhan ada yang di Samarinda ada yang ini tapi ini majelis gitu jadi majelis di dunia maya gitu ya yang mungkin kalau misalnya hukumnya gimana insya Allah sama lah karena intinya majelis zikir itu dibahas dipelajari ayat-ayat Al-Quran gitu ya maka insya Allah ini bagian dari majelis zikir dan kita berusaha istiqomah ya istiqomah karena Rasulullah juga menyampaikan ahabul a'mali indallahi adwamuha wa inqilan. Jadi paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah yang dawam, yang istiqomah kontinu walaupun sedikit. Insyaallah kita niatkan itu dan niatkan thalabul ilmi dan juga silaturahmi ya, silaturukhuwah. Ya kita bisa bertemu walaupun saya hanya lihat namanya doang tapi pasti di balik nama itu ada orangnya. Ya insya Allah di balik ini ya apalagi ibu-ibu kan ibu apalagi tidak nutup aurat gitu ya jangan dibuka karena repot kalau dibuka gitu tapi saya yakin ya di balik nama itu ada orangnya sedang mak dan mudah-mudahan ya Allah memberkahi kita semua ya hidup kita anak-anak kita dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita
Allah menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan, yang sedang kesulitan materi mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita hanya minta sama Allah karena Allah lah yang bisa menyelesaikan semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa maulana Muhammad sallim radallahu tabaraka wa ta'ala sahabat rasulillah ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma sir maqasidana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'malan shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz Sam. Sama-sama, enggak semuanya. Mas Jody Jigo, kerudungnya masih basah. Nggak mau dibuka kameranya. Kerudung dari mana? Lagi nggak pakai kerudung ya. Jadi kapan nih kita ini kopi darat ngaji di Madaya nih ya, insya Allah ya. Ayo, travel, kapan travel?